Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami ada di hadapan Bapa.
Kami mau mempersiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, urapilah setiap kami, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Karena kami rindu pada akhirnya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap menerima firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita masih ada di dunia ini, tentu seringkali kita mengarahkan pandangan kita tertuju kepada kehidupan dunia ini. Dan pada akhirnya, tanpa kita sadari, kita terjebak di dalam cara hidup dunia. Ya, cara hidup dunia yang penuh dengan berbagai hal yang duniawi. Dan cara hidup dunia itu akan menyeret kita untuk hidup mencintai dunia ini, hidup bersahabat dengan dunia ini, sehingga kita terus mengarahkan pandangan kita tertuju kepada kehidupan dunia ini. Ini yang membuat kita menjadi orang yang lupa diri. Kita terjebak di dalam pekerjaan, kita terjebak di dalam berbagai masalah hidup. Ya, kalaupun kita memiliki kehidupan yang berkecukupan, maka itu akan membuat kita terjebak di dalam kehidupan yang penuh dengan kekayaan. Bahkan kita juga terjebak di dalam berbagai hal duniawi lainnya. Pangkat, jabatan, kehormatan, dan berbagai kehidupan dunia lainnya yang membuat kita menjadi orang yang lupa diri. Kenapa saya katakan membuat kita menjadi orang yang lupa diri? Karena kita sudah tidak lagi menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Semuanya fana, semuanya sia-sia. Apa yang kita punyai, apa yang kita miliki selama kita ada di dunia ini tidak akan kita bawa sampai di kekekalan. Oleh karenanya, kita juga harus menyadari bahwa ada kehidupan yang lain yang harus kita perjuangkan, yaitu kehidupan yang kekal. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, 2 Korintus pasal 4, kita membaca ayatnya yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus hendak menekankan ada perbedaan antara kehidupan yang kelihatan dan kehidupan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu tentu kehidupan saat ini yang bisa kita lihat dengan mata jasmani kita, yang bisa kita sentuh, ya, bahkan yang bisa kita nikmati. Karena ketika kita memiliki kehidupan yang berkecukupan, kita punya uang, kita menjadi orang yang terpandang, kita memiliki pangkat jabatan, bahkan popularitas. Pada akhirnya kita akan mengarahkan pandangan kita hanya tertuju kepada kehidupan yang kelihatan ini. Kita hidup menikmati semuanya itu, ya. Dan juga tentu ada di antara kita yang memiliki kehidupan yang pas-pasan, hidup dalam penderitaan, ada begitu banyak pergumulan. Semuanya itu juga harus dihadapi. Tetapi ingat baik, kehidupan yang kelihatan itu adalah kehidupan yang sementara. Jadi kita harus sadar kehidupan dunia saat ini bukan tujuan akhir dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab tujuan akhir dari kehidupan kita sebagai orang percaya itu adalah kehidupan kekal bersama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Saudara perhatikan itu. Nah, kalau kita tahu bahwa kehidupan yang kelihatan itu adalah kehidupan yang sementara,
Maka mari kita mulai mengarahkan fokus hidup kita tertuju kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal itu tentu saat ini belum kelihatan. Tetapi pada akhirnya di ujung kehidupan kita nanti, kita akan tiba pada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak pernah berakhir. Oleh karenanya saat ini, selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus mengarahkan pandangan kita tertuju kepada kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang tak kelihatan itu. Dan harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Seperti firman Tuhan katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, supaya pada akhirnya hidup kita ditemukan layak dan diperkenankan untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Jadi saat ini kita harus mengerahkan pandangan kita tertuju kepada perkara-perkara rohani yang akan membuat kita semakin bertumbuh dan semakin dewasa secara rohani. Kita arahkan pandangan kita tertuju kepada kasih karunia Allah, keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita terus bertumbuh di dalam iman supaya pada akhirnya kita bisa mengarahkan pandangan kita tertuju kepada pengharapan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan hidup yang kekal yang seharusnya kita perkarakan lebih daripada persoalan hidup apapun yang sedang kita hadapi di dunia ini. Saudaraku, contoh sederhana seperti ini. Ketika kita bepergian, kita naik pesawat, ya, kita tahu penerbangannya memakan waktu 2 jam atau bahkan lebih dari 2 jam. Tetapi kita tetap menikmati itu. Kita tidak mempersoalkan bahwa di dalam pesawat itu kita hanya duduk di tempat yang sempit. Ya saudaraku, kita tidak mempersoalkan itu karena kita tahu perjalanan yang memakan waktu 2 jam atau 3 jam atau bahkan lebih itu, kita tidak mengeluh karena kita tahu itu hanya sementara. Yang terpenting itu adalah tujuan akhirnya itu lebih daripada apapun. Karena kita tahu ketika kita tiba di tujuan akhirnya itu menyenangkan bagi kita. Nah saudaraku, perhatikan ini. Kalau untuk hal yang sementara di dunia ini, kita selalu memandang pada tujuan akhirnya, maka kita juga harus sadar kehidupan kita di dunia ini kan hanya kehidupan yang sementara, dan sesungguhnya saat ini kita sedang berada di dalam perjalanan menuju kepada kehidupan yang kekal. Jadi kita tidak boleh terpaku pada kehidupan dunia saat ini. Kita tidak boleh mengarahkan pandangan kita kepada kehidupan yang sementara ini, tetapi kita harus mulai mengarahkan pandangan kita tertuju kepada tujuan akhir yang jauh lebih mulia, jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga, yaitu masuk kepada kehidupan yang kekal, kehidupan yang tak pernah berakhir, saudaraku. Oleh karenanya saat ini mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah kita lebih fokus pada hal-hal yang duniawi atau pada hal-hal yang kekal? Apakah saat ini kita sedang mengejar sesuatu yang sifatnya hanya sementara, yang akan hilang, atau kita sedang mengejar sesuatu yang akan bertahan sampai selama-lamanya, yaitu hidup yang kekal? Dan kita juga harus memeriksa hidup kita. Apakah saat ini kita benar-benar menyadari bahwa kesempatan hidup kita di dunia saat ini adalah kesempatan untuk mempersiapkan kehidupan kita di kekekalan nanti? Saudaraku, saya katakan seberapapun yang kita miliki di dunia ini, tidak ada satupun yang akan kita bawa sampai di kekekalan. Karena semua yang ada di dunia hanya sementara. Semua yang ada di dunia ini fana. Bahkan firman Tuhan katakan semuanya itu adalah kesia-siaan. Saudara perhatikan itu. Itulah kenapa firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak mengumpulkan harta di dunia ini. Matius pasal 6 ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga,
Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi kalau orang hidup di dunia ini, mereka berani melakukan investasi hanya untuk perkara-perkara yang sementara, maka sebagai orang percaya seharusnya kita sadar investasi yang terbaik bagi kita itu adalah perkara kekal. Artinya selama kita hidup di dunia ini, kita harus memilih untuk hidup di dalam kesucian, hidup di dalam ketaatan, hidup menuruti perintah-perintah Allah, dan hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Ini investasi kehidupan yang sangat bernilai tinggi, saudaraku. Kalau kita mengerti akan hal ini, maka kita harus mengaplikasikan kebenaran ini dalam kehidupan kita, yaitu kita harus merubah cara hidup kita. Kita tidak lagi hidup sama seperti dunia ini, tetapi kita mau memilih untuk hidup bergaul dengan Tuhan, hidup melayani Tuhan, selalu hidup bersekutu dengan Tuhan, dan melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan, supaya kehidupan kita benar-benar menyukakan dan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa saat ini kita harus mengarahkan pandangan kita tertuju kepada kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Dan mulai saat ini, di sisa waktu hidup kami di dunia ini, kami mau mengarahkan pandangan kami hanya tertuju kepada perkara-perkara yang kekal saja, ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami, dan saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kehidupan kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.